Halo, saya Adi dari VA Channel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan mixer ADLive 20 Pro. Mixer ini sekaligus sebagai pengganti dari mixer ADLive 20 dari yang versi yang sebelumnya. Sebelum saya membahas di bagian fitur, di bagian menu dan cara penggunaannya, di sini saya akan sedikit membahas di bagian inputnya. Di sini ada 16 input XLR, tapi di bagian atasnya ini ada 8 XLR combo. Kemudian di bawahnya ini ada stereo input, ada TS untuk stereo inputnya. Kemudian di sini ada RCA-nya. Kemudian di bagian outputnya di sini ada 8 output XLR untuk bus outputnya atau monitor outputnya, dan ada LR output, dan ada dua jack untuk stereo monitor output. Kemudian di sini ada AIS EBU output menggunakan kabel AIS harusnya ya. Nah, untuk jenis kabel dan konektornya kalian bisa lihat di sini. Saya akan sedikit membahas saja untuk jenis konektor yang bisa digunakan di bagian itu. Jika kalian lihat di bagian XLR combo ini, kalian bisa menggunakan jack Akai TS dan TRS, ini mono ataupun stereo biasa orang menyebutnya, atau balance. Nah, dan juga kalian bisa menggunakan jack XLR atau Canon 3 pin seperti ini. Nah, caranya kalian bebas bisa menggunakan ini seperti ini, masukkan. Kemudian jika menggunakan TRS atau jika kalian menggunakan jack XLR 3 pin atau Canon, nah seperti ini. Nah, bedanya di bagian atas dengan yang bawah, jika di bawah ini kalian hanya bisa menggunakan jack XLR yang seperti ini, kalian tidak bisa menggunakan jack Akai yang seperti ini. Nah, seperti ini. Sedangkan di bagian untuk stereo input, kalian hanya bisa menggunakan jack model yang kedua ini, antara TS ataupun TRS. Nah, kalian bisa masukkan seperti ini. Nah, ini input L dan R nya, jadi harus dua supaya kalian mendapatkan stereonya. Oke. Ini ketiga jenis jacknya yang bisa kalian gunakan di bagian input. Kemudian untuk outputnya kalian hanya bisa menggunakan jack Canon XLR seperti ini. Nah, cara memasangnya kalian tinggal masukkan seperti ini di bagian outputnya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk output monitor kalian bisa menggunakan jack TS atau TRS yang seperti ini di bagian monitor output. Nah, di sini ini harus ada dua untuk speaker L dan juga R. Nah, sedangkan untuk output AIS EBU, jika kalian lihat di sini ini ada jack XLR. Nah, tapi bedanya jika kalian menggunakan AIS EBU, untuk kabelnya sama seperti ini. Di bagian ujungnya ini menggunakan XLR female dan ujungnya ini ada XLR male atau cowok. Nah, masukinnya kalian seperti ini. Ini hanya sebagai contoh aja. Tapi di sini yang harus kalian perhatikan adalah jenis kabelnya. Jika kalian menggunakan output dari digital AIS EBU, karena satu kabel ini sudah mengirimkan dua signal output, kalian harus menggunakan kabel dengan impedensi 110 ohm. Jadi beda dengan kabel mikrofon yang kita gunakan di bagian input atau kabel untuk bagian output di bagian analognya. Oke, untuk jenis konektor kita sudah bahas. Sekarang perbedaannya di sini, jika kalian di bagian input ini, kalian akan mendapatkan gain mulai dari minus 20 dB sampai plus 70 dB untuk XLR inputnya. Sedangkan jika kalian menggunakan line input di bagian stereo inputnya ini, kalian hanya akan mendapatkan gain mulai dari minus 20 dB sampai plus 20 dB. Untuk impedensinya di bagian input XLR-nya ini 5 kilo ohm. Sekarang kita bahas mulai cara penggunaannya. Di sini saya sudah mempersiapkan input signal yang saya kirim dari laptop menggunakan VA cable jenis 3,5 mili jack di sini. Kemudian outputnya ini XLR, ada L dan R-nya. Sekarang saya akan membahas mulai dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita lakukan jika kalian sudah masukkan input signal di bagian input, entah itu di bagian XLR ataupun di bagian di stereo input. Di sini saya akan klik atau akan tekan di bagian select. Jika kalian masukkan di input 1, ya klik input 1, atau di sini untuk memudahkan saya akan pindahkan inputnya ini ke input 1 dan 2. Di sini saya hanya akan membahas di bagian input 1 aja. Untuk penggunaan di input yang lainnya ini sama.
Pertama kali yang kalian harus lihat adalah inputnya di mana, kemudian di sini kalian harus posisikan layernya, fader layer. Jika kalian masukkan input di input 1, maka di sini di bagian fader layer kalian posisikan di input 1. Jika kalian masukkan, misalkan saya contohkan di bagian bawah, di sini ada input ke 16 yang terakhir, kalian harus klik fader yang 16. Jika kalian masukkan ke bagian bawah, ya ini kalian harus masuk ke stereo input di bagian ini. Nah, ini fader layer untuk melihat di mana kalian mau setting, karena jika kalian ubah fader layernya ini, kalian lihat di bagian layer sini, ini input 1 sampai 8. Kemudian jika kalian tekan, maka ini fungsinya akan menjadi channel 9 sampai 16. Kemudian jika ditekan stereo input, maka ini akan berubah fungsi lagi. Kenapa kalian harus pastikan layer fadernya di mana? Karena jika kalian mau select atau pilih channel 1, ketika layer fadernya masih di 9 sampai 16, ketika kalian select di sini, maka di sini yang akan terpilih adalah channel 9, bukan channel 1. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kalian sudah memposisikan fader layernya dan kalian mau mengubah parameter yang ada di input channel 1 yang masuk di sini, kalian harus tekan select atau pilih. Nah, di sini pilih. Kemudian setelah dipilih, kalian lihat apakah sinyalnya udah masuk atau belum. Jika sudah, di sini akan ada LED indikator. Nah, jika kalian di sini tidak terlihat, di sini kalian bisa masuk ke bagian meter. Nah, di bagian meter ini, di sini akan menunjukkan semua input dan outputnya. Di sini akan terlihat apakah sinyal ini masuk atau tidak masuk. Nah, kemudian untuk LED indikator di tipe mixer digital ADLive 20 Pro ini memang agak unik, karena di sini kalian akan bisa melihat dua LED indikator sinyal dalam satu frame. Di sini jika kalian lihat di bagian meternya ini ada LED indikator warnanya biru, berarti ini sinyal yang masuk ke mixer di channel ini. Nah, ketika kalian menaikkan fader, maka di sini akan ada sinyal yang warna hijau. Ini menunjukkan bahwa sinyal yang dikirim dari channel ini menuju LR lebih kecil dibanding sinyal yang masuk ke input channelnya. Oke, sudah bisa dipahami untuk bagian ini ya. Nah, jadi jika kalian mau menaikkan sampai sama, kalian bisa lihat di sini. Misalkan di 0 ini yang biru sama yang hijau ini tertutup. Nah, jika kalian mau menaikkan lebih besar dibanding inputnya, kalian bisa naikkan setinggi ini. Nah, kalian bisa lihat di sini sinyal hijaunya ini lebih tinggi dibanding warna yang birunya, tapi birunya karena ketutup maka ini tidak bisa terlihat. Nah, jika kalian mau cek PFL di sini, kalian bisa tekan tombol solo. Tombol solo ini akan memperlihatkan di sini sinyal yang masuk ke input channel 1 ini yang ditampilkan di LED indikator di bagian sini. Jika saya lepas, di sini tidak ada LED indikator yang nyala. Jika saya tekan seperti ini, maka di sini ada LED indikator yang nyala. Jika kalian mau mendengarkan apakah sinyal itu masuk atau tidak, noise atau tidak, kalian bisa memfungsikan output phones. Kalian bisa menggunakan earphone ataupun headphone. Nah, di sini ada levelnya. Kalian tidak perlu menaikkan fadernya, tapi kalian bisa mendengarkan langsung di bagian output phones-nya. Nah, untuk menghapusnya, jika kalian tekan solo banyak di sini, kalian bisa menghapus menggunakan clear di bagian ini. Jadi secara otomatis akan terhapus semua tombol solo yang kalian tekan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada mute-nya. Nah, setiap input channelnya ini ada mute-nya. Nah, jika kalian mute di sini ketika pindah layer, nah, di sini akan mati karena ini menjadi fungsi layer channel 9. Oke. Nah, kenapa ini saya bahas lagi? Karena di penggunaan mixer digital untuk pemula biasanya ini agak bingung karena satu layer ini bisa fungsi yang berbeda-beda. Kemudian setelah kalian menentukan dan melihat sinyalnya apakah cukup atau belum. Nah, misalkan ini sinyalnya terlalu kecil di layer home-nya. Jika kalian di sini lihat di bagian home, ini sebelum kalian select ini pun sudah terlihat. Jika kalian select seperti ini, kalian bisa lihat di bagian sinyal di sini apakah sudah cukup atau belum. Jika belum cukup, kalian bisa naikkan gain-nya di bagian input gain-nya. Nah, ini sampai seberapa besar gain yang kalian butuhkan, kalian bisa tambahkan di sini.
sampai maksimum jika di bagian input ini akan menjadi peak di maksimal 70 dB. Nah, ini yang tadi saya katakan, jika kalian menggunakan jack XLR input ini bisa mulai dari minus 20 dB sampai di plus 70 dB di bagian gainnya. Sedangkan jika di bagian stereo inputnya ini, jika kalian lihat di select di sini, nah di bagian trimnya ini mulai dari minus 20 dB sampai plus 20 dB aja. Jadi tidak sebesar jika kalian menggunakan input mikrofon di bagian belakang ini. Kembali lagi ke menu yang ada di channel 1 ini. Nah, ini jika kalian mengatur gainnya seberapa besar, gainnya kalian bisa lihat di signal di sini, atau kalian bisa lihat di LED indikator ini. Jika kalian suka dengan hot gain, kalian bisa menaikkan gainnya ini sampai kuningnya menyentuh angka 0 ini. Jadi kalian nanti ketika mengirim signalnya ini mungkin tidak sampai 0 dB, tapi mungkin hanya sampai di minus 5 ataupun berapa, itu terserah dengan kebutuhan kalian semua. Send. Jika kalian mau mengirim signal dari input 1 ke master LR-nya, ini jika saya posisikan 0 master LR-nya, dan inputnya saya posisikan ke 0 juga, maka channel 1 ini sudah mengirim ke output LR-nya. Nah, untuk send-nya kalian bisa langsung di layar sini, atau kalian tekan ini, maka ini akan menjadi send to fader. Jadi send-nya channel 1 ini ke busnya seperti ini, bisa langsung di fadernya. Maka ini akan mengirimkan input channel 1 ke bus output 1. Nah, di sini ada master bus outputnya. Jadi sekarang ini di bagian bus output atau monitor outputnya ini udah ada sinyal. Kemudian jika kalian mau mengirimkan efek, nah karena ini sebagai contoh aja, walaupun saya menggunakan signal input dari musik, jika kalian mau mengirimkan sound effect, kalian bisa tambahkan seperti ini. Kemudian ini returnnya. Nah, returnnya kalian bisa tambahkan untuk mengirim ke LR. Nah, jika kalian mau menambahkan ke output monitor, nah kalian bisa klik send-nya, kalian select di bagian stereo in, di bagian efek 1 dan efek 2. Nah, ini saya ambil contoh untuk efek 1. Nah, untuk mengirim efek ke monitor atau bus 1 sampai 8, kalian bisa select ini, kemudian masuk ke menu yang send-nya, kalian bisa naikkan di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.